Wanita itu mengetuk pipi, mengirim kode Morse ke pria di pengadilan. Meski tampak tenang, sang pria menerima pesannya. Saat pria itu berkedip, si wanita paham dan bertanya cara menyelamatkannya. Pria itu membalas lagi dengan kedipan. Karena informasi sangat banyak, wanita itu mencatatnya teliti. Usai sidang, pria itu divonis mati. Namun di depan semua orang, mereka telah menyusun rencana pelarian sempurna. Sesuai permintaan, wanita itu mencari bata bertanda khusus di sebuah dinding. Ia menghitung hingga bata ketiga, lalu membuka pintu rahasia berisi mobil sport pria itu. Ia segera mengendarainya ke jalan pegunungan. Di depan penanda kilometer 37, ia mendekati sebuah bukit. Saat mobil mendekat, lereng bukit otomatis terbuka menjadi pintu batu, dan mobil sport itu pun masuk. Isinya markas rahasia si pria. Mengingat sandinya, wanita itu memasukkan kode 423111. Lalu pintu terbuka mengungkap tumpukan jutaan uang tunai. Ia mengambil uang sebagai modal, lalu menemukan cairan ajaib kuning dan hijau dengan fungsi berbeda untuk pelariannya. Setelah perlengkapan siap, rencana dimulai. Ia mendatangi kantor Kementerian Kehakiman untuk menemui menteri yang dulu mengejarnya, meski tanpa janji temu. Namun, namanya adalah tiket masuknya. Menteri berkuasa ini kaya raya hasil korupsi. Satu-satunya yang belum ia taklukkan hanyalah Eva yang dingin. Saat Eva bersikap ramah, sang menteri pun terpikat. Pesona Eva di depan mata membuatnya rela memenuhi semua permintaannya. Tak disangka, Eva tak butuh harta. Ia hanya ingin mengunjungi pencuri legendaris itu di penjara. Penjahat itu. Departemen. Tak tahu soal perselingkuhan mereka, menteri tolak Ava demi keamanan. Ava mendadak memusuhi dan mau pergi. Provokasinya berhasil, menteri pun setuju, asal ia ikut demi hindari komplikasi. Malam itu, menteri minta interogasi rahasia Djokovic demi keamanan nasional. Katanya wanita itu agen rahasia pusat, jadi interogasi harus tertutup. Kepala penjara setuju meski ragu. Ia bilang sejak divonis mati, Djokovic mogok makan dan bicara. Dia tampak linglung seperti depresi berat. Namun menteri bersikeras, dan Djokovic minta semua penjaga pergi. 30 menit berlalu, menteri dan Ava keluar dengan wajah datar. Ternyata benar, Djokovic tetap bungkam. Eksekusi dimulai sesuai jadwal, kerah baju Djokovic dipotong, namun saat didorong ke gilotin, ia tetap tenang. Kepala penjara pun kagum atas ketenangannya. Namun kepala polisi tersadar, teringat koleksi topeng kulit Djokovic. Saat pisau hendak jatuh, ia berlari menghentikan eksekusi, namun terlambat dan kepala Djokovic terpenggal. Ketika topengnya dibuka, ternyata itu wajah Menteri Kehakiman. Esther ke ibu kota untuk urusan administratif ini? Orang itu sudah lama menyiapkan topeng kulit mirip wajah menteri. Persiapan ini sangat berguna. Tadi malam, saat kepala penjara pergi, Shaude beraksi. Ketika menteri lengah, Aiwa menyuntikkan obat hingga menteri lumpuh tak berdaya. Shaude pun cepat membuka borgolnya. Obat ini bisa membuat seseorang berkata jujur. Menteri tersebut dengan cepat mengakui kejahatan korupsi, dan juga mengungkapkan bank tempat dana yang digelapkan itu berada. Bank sentral, bank sentral, bank sentral, bank sentral, bank sentral, bank sentral. Lalu Djokovic bangkit, meminta Ava menyuntiknya lagi dengan dosis sama. Obat ini melumpuhkan saraf dan pikiran. Sementara itu, Djokovic bertopeng menteri kabur tepat di depan sipir. Dia gagal kabur dan tak mau dikira sudah mati, tapi bosnya... Kau telah menemukannya tapi dia tidak tahu tentang kita. Manfaatkan keuntungan dan jangan sampai informasi bocor. Polisi berencana menjebak Djokovic, tapi mereka tak tahu saat beraksi, Djokovic sudah menyamar jadi menteri dan masuk gedung. Ia meniru sang menteri hingga sekretaris tak curiga. Ia lalu mengunci kantor, membuka brankas, dan mengambil kunci utama bank. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba sekretaris menelepon. Polisi memintanya tenang dan membantu menangkap Djokovic yang kabur. Namun, sekretaris salah paham dan langsung mencari menteri. Tapi kantor kosong, Djokovic sudah kabur lewat jalur evakuasi. Di lobi lantai 1, dia santai menyapa satpam. Polisi yang fokus ke atas kembali gagal bertemu Djokovic. Dia masuk ke mobil sport lalu melepas topeng menterinya. Meski identitas menteri hangus dan kuncinya dibuang, Djokovic punya rencana cerdik mencuri uang korupsinya. Besoknya, wanita kaya bermobil putih disambut hangat manajer bank. Ia menyimpan lukisan dunia berharga di sini, tampil sangat mewah. Katanya, lukisan ini berharga ratusan juta dan tak boleh rugi. Agar klien tenang, manajer menjelaskan sistem keamanannya. Brankas dari baja utuh ini punya kawat besi sebagai pelindung ganda. Jika kawat disentuh, alarm langsung berbunyi. Dinding luar, tengah, dan baja dalam, 3 lapis ini sangat kokoh. Bahkan, butuh 2 kunci yang dimasukkan dan diputar serentak demi keamanan harta klien. Manajer memperkenalkannya dengan bangga, tanpa sedikit pun sadar keanehan sinyonya. Ia kembali ke Shaude dan beraksi.
Lukisan di bank itu sebenarnya alat curi canggih. Malamnya, saat bank tutup dan sisa 2 penjaga, laser di lukisan mulai bekerja. Sejam memotong, panasnya melelehkan baja. Xiaode sudah memetakan area lalu menyusup lewat selokan. Ia mengebor dinding luar dan berhenti presisi sebelum kena kawat. Usai tembus dinding, ia atasi kawat berbahaya. Pakai pengintai tipis, ia masukkan alat itu. Sedikit asam kuat melarutkan kunci brankas. Ia buka katup pipa hingga air membasahi kawat. Saat alarm bunyi, petugas cek monitor. Karena cuma lihat pipa bocor, mereka anggap itu kerusakan biasa lalu matikan alarm. Manajer bank segera panggil pemadam dan menuju lokasi. Tapi tim tercepat butuh 15 menit untuk tiba. Waktu cukup bagi orang kecil menyelinap ke ruang uang. Hanya manajer yang punya kunci, jadi pemadam harus menunggu. Xiaode sudah memasang jebakan pohon untuk menghalangi manajer. Sambil memakai baju selam, ia menunggu air merusak monitor. Saat layar gelap, ia menyalakan lampu dan mendekati loker Chikatsu 75 di tengah arus air. Keanehan malam ini menarik perhatian kepala polisi. Segalanya tampak seperti ulah Xiaode. Awalnya ia ingin pemadam dobrak pintu, tapi takut air masuk bank, jadi ia menutup semua jalan keluar demi menjebak Xiaode. Xiaode membobol loker kepala departemen dan menemukan kotak penuh perhiasan mewah. Menggunakan alat pendorong, ia meluncur keluar ruang uang, namun polisi sudah mengepung rapat pintu keluar. Untungnya, Aiwa tiba tepat waktu dan melumpuhkan polisi dengan pedang lengannya. Xiaode keluar dari got, lalu ke tepi sungai. Namun, polisi masih ada di sana, jadi dia sembunyi di kegelapan. Saat polisi lengah, dia lempar pisau terbang. Dia bergerak cepat, melumpuhkan satu lagi, tapi saat hendak ke air, kepala polisi tetap menemukannya dalam mimpi. Saat berhadapan dengan kepala polisi di tepi sungai, Xiaode tiba-tiba menoleh dan hendak mundur, namun ia ditahan. Sayangnya, polisi itu lupa satu hal, Xiaode tidak sendirian. Xiaode mengambil pistol tapi tak membunuh kepala polisi. Polisi itu cuma bertugas, beda dengan menteri yang jahat. Ia membuang pistol ke sungai, lalu naik perahu bersama Ava. Kepala polisi hanya bisa menatap mereka pergi, bersumpah akan menangkap dan mengadili mereka suatu hari nanti. Saat muncul lagi, Xiaode sudah kabur ke perairan internasional dan hidup bahagia bersama Ava. Ia mengambil kotak dari perban berisi cincin berlian. Waktu pertama bertemu, Xiaode ingin mencuri cincin itu, tapi Ava bilang itu cuma tiruan. Ia menemukan yang asli di kotak menteri dan membawanya untuk Ava. Namun Ava membuangnya ke laut demi meninggalkan masa lalu. Akhirnya, Xiaode berhasil mencuri segalanya, termasuk hati Ava.